Sebenarnya tarif efektif ini itu gaungnya aja kok yang besar. Oke. Tapi untuk penerapannya itu gampang banget. Hmm. Dan poinnya itu tadi, kalau kita bicara mengenai berapa PPh terutang setahun ya, itu sama benernya Iya. dengan kita menggunakan tarif pasal yang selama ini sudah kita gunakan. Iya. Ini memang karena selama ini skema untuk penghitungan PPh pasal 21 itu kompleksitasnya tinggi sekali, Mas Riki. Iya, betul. Jadi sehingga kalau kita mau ngitung PPh pasal 21 ribet. Iya. Dan skemanya itu nggak kayak PPh pasal 23 atau PPh final 4 ayat 2 gitu ya, yang lebih gampang langsung dikalikan tarif gitu ya. Iya. Nah, jadi kemudahan ini diberikan supaya wajib pajak ini bisa memahami loh Iya. bahwa perhitungan PPh pasal 21 ini sekarang lebih mudah. Ya mungkin kita juga terlalu overthinking dengan hal-hal lainnya, jadinya kita hilang fokus sama benefitnya itu ya. Iya, Itu yang mungkin itu juga sih ya. Itu salah satunya. Maka di sini saya Halo semuanya, welcome to Power Your Growth Podcast. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat spesial dan menarik dan sangat hot juga di sosial media. Seperti yang teman-teman tahu, kita ini baru ada penerapan TER ya, tarif efektif rata-rata yang diterapkan oleh DJP Pajak. Yang mana hal ini punya efek nih ke PPh 21 yang kita rasakan sebagai karyawan. Dan sekarang saya udah ditemani oleh Mas Rian Ramdhani selaku perwakilan DJP sebagai penyuluh pajak muda. Welcome, Mas Rian. Halo Mas Riki, apa Oke, kabar? Alhamdulillah. Apa kabar juga nih Mas Rian nih? Alhamdulillah juga. Oke, thank you Mas Rian ya udah mau datang ke podcast kita dan udah mau cerita sekalian klarifikasi kali ya. Saya loh yang terima kasih karena udah diundang sini. Wah, it's an honor lah Mas untuk kita lah. Oke, nah ini kita coba langsung masuk aja Mas Rian. Oke, ya. iya. Jadi seperti yang Mas Rian tahu ya, ini kan penerapan TER ini baru dilakukan dan efeknya baru dirasakan mungkin ya sama teman-teman yang ada di luar sana, dan ada keluhan juga nih gitu kayak kenapa ya dengan penerapan TER ini kayak apa yang kita terima sebagai take home pay-nya itu berasa kurang gitu kan ya. Nah, cuman mungkin Mas boleh coba jelaskan dulu apa sih TER, terus kayak kenapa ini ada efeknya ke saya itu seperti itu gitu. Silakan Mas Rian. Iya, bener apa yang Mas Riki sampaikan tadi, bahwa banyak di antara kita sebagai pegawai yang mungkin berkeluh kesah. Kenapa bulan ini potongan PPh pasal 21 saya justru berbeda dari sebelumnya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ketika pemerintah menerbitkan PP 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan sehubungan pekerjaan, jasa, kegiatan, wajib pajak orang pribadi gitu ya. Ini poinnya adalah tidak ada penambahan beban pajak baru. Baik, tidak ada penambahan ya. Poinnya itu, artinya gini, ketika kita sebagai pegawai menerima penghasilan yang di bulan Januari lah katakanlah ya, kita hitung dengan skema penghitungan yang selama ini kita sudah pernah lakukan. Oke. Dengan penghitungan skema yang baru nih ya, gitu ya, tarif efektif ini, itu tidak akan jauh berbeda karena penghitungannya itu lebih mudah. Nanti di masa pajak terakhir itu akan dihitung ulang. Oke. Gitu, dihitung ulang, dan kemudian ketika selisihnya itu didapatkan, maka ketika dijumlahkan hasilnya akan sama. Baik. Gitu. Jadi memang kalau secara pemotongan pajak yang dipotong secara tahunan itu akan sama atau at least tidak jauh beda Mas. Tidak jauh beda. Oke, Tujuan bedanya tadi itu ketika loh kok bulan ini berbeda ya gitu ya. Karena memang skemanya aja yang berubah. Oke, nah mungkin mungkin tapi boleh Mas Rian jelaskan nggak ya? Iya. Kenapa tarif efektif rata-rata ini harus diterapkan? Kenapa nggak pakai metode yang udah dijalani di tahun sebelumnya aja gitu? Oke. Cerita sedikit boleh ya Mas Riki ya. Jadi perjalanan tarif efektif ini memang merupakan international best practice yang sudah diadopsi oleh beberapa negara dalam rangka meningkatkan efisiensi dan juga transparansi dalam pengelolaan sistem perpajakan. Jadi ini tuh hasil kita benchmarking ke negara yang sudah sukses sebelumnya. Betul. Jadi negara kita itu kemudian istilahnya ini menjadi contoh ya negara-negara ini. Bagaimana penerapannya sehingga Indonesia juga ingin mengembangkan sistem perpajakan yang lebih responsif lah ketika kita bicara mengenai wajib pajak. Kan selama ini kalau mungkin ya keluhannya wajib pajak
banyak yang ketika melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya ribet lah gitu ya. Iya. Nah, dengan adanya peraturan-peraturan baru yang lebih memudahkan, simplifikasi, ini kan akan mendorong sistem perpajakan yang lebih mudah bagi wajib pajak. Oke, saya nangkep. Gitu. Ini kan intinya adalah dari sisi DJP kan ini penekanannya di simplifikasi gitu ya. Dan Simplifikasi. itu understandable. Nah, Yes. cuman ada point of view lain dari netizen mungkin ya, yang Oke. saya sudah dengar juga kayak mereka itu ada yang lebih kecenderungannya ke suzon gitu sama pemerintah iya, sama DJP gitu iya. kayak oke, ini memang lebih simplified gitu. Tapi kenapa ya kesannya jadi kayak lebih rakus dari sisi negaranya gitu, kayak pemotongannya lebih besar di awal walaupun di akhirnya itu disesuaikan, tapi kan jadi apa yang kita terima itu lebih sedikit gitu. Oke. Dari Januari sampai November gitu. Jadi kayak gimana untuk menjelaskan hal Gini, itu, Mas? seperti yang kami sampaikan tadi bahwa tidak ada penambahan beban pajak baru. Konsepnya gini, yang namanya tarif PPh pasal 21 itu ada dua. Yang pertama adalah tarif efektif, yang kedua tarif PPh pasal 17 yang Oke. selama ini sudah kita gunakan. Betul. Nah, kalau tarif efektif ini untuk menghitung berapa PPh terutang masa pajak selain masa pajak terakhir. Oke. Artinya di sini kalau kita sebagai karyawan terima penghasilan Januari sampai dengan November kita gunakan tarif efektif. Iya. Nah, tapi nanti ketika Desember kita gunakan tarif yang memang biasa kita gunakan selama ini. Iya. Jadi ketentuannya itu nggak sepenuhnya berubah, Mas Riki. Oke. Kita masih menggunakan tarif pasal 17. Tarif pasal 17 itu kan 5% sampai dengan 60 juta. Iya, Hingga oke. 35% di atas 5 miliar gitu ya. Nah, itu masih tetap kita gunakan. Betul. Nah, Oke. simplifikasi ini adalah untuk masa-masa pajak dari Januari sampai dengan November. Ketika kita punya penghasilan nih, penghasilannya sebulan misalnya 10 juta. 10 juta. Kemudian kita lihat status PTKP kita. Apakah kita belum kawin atau sudah kawin tapi belum punya tanggungan atau sudah kawin tapi punya tanggungan. Nah, itu dilihat lagi kategorinya nanti. Kita Oke. masuk range yang mana, kemudian tarifnya berapa. Langsung dikalikan 10 juta tadi. Iya, Lebih iya. mudah kan? Iya, Nah, iya. jadi pertimbangannya memang karena selama ini skema untuk penghitungan PPh pasal 21 itu kompleksitasnya tinggi sekali, Mas Riki. Iya, betul. Jadi betul. sehingga kalau kita mau ngitung PPh pasal 21 ribet. Iya. Dan skemanya itu nggak kayak PPh pasal 23 atau PPh Final 4 ayat 2 gitu ya, yang lebih gampang langsung dikalikan tarif gitu ya. Iya. Nah, jadi kemudahan ini diberikan supaya wajib pajak ini bisa memahami loh Iya. bahwa perhitungan PPh pasal 21 ini sekarang lebih mudah. Oke, Gitu. thank you klarifikasinya, Mas. Nah, ini saya mau menyalurkan juga pertanyaan yang mungkin titipan netizen lah gitu ya. Oke. Kayak ini ada point of view juga yang melihat penerapan TER ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mereka ada yang ngerasa kayak gitu nih kok kayaknya malah yang makin berasa potongannya itu yang gajinya itu yang kecil-kecil, yang gajinya gede-gede malah jadi enak gitu. Nah, mungkin ada bisa dijelaskan gitu, Mas. Nah, ini konsep yang salah menurut saya gitu ya. Oke. Karena kalau misalnya kita bicara mengenai pajak penghasilan, kalau di Indonesia ini ya, semakin rigid hitungannya maka semakin adil. Oke. Artinya untuk seseorang yang punya penghasilan kecil itu tidak akan sama tarifnya dengan orang yang punya penghasilan Yap. lebih besar. Contohnya aja kalau kita tadi bicara mengenai tarif PPh pasal 17 Yap. yang punya 5 lapisan tarif. Orang yang punya penghasilan 500 juta gitu ya, tidak akan sama dengan orang yang punya penghasilan 20 juta Iya. atau 5 juta gitu ya. Dan itu semua disesuaikan dengan PTKP-nya. Dan secara hitungan matematisnya itu ya, itu tidak apa ya, seperti yang dikatakan tadi, tidak akan tajam ke bawah atau tumpul ke atas. itu Enggak ya. seperti itu gitu. Dan itu juga silakan saja nanti teman-teman buktikan gitu ya Oke. ketika menghitung berapa PPh terutang atas penghasilan yang kita dapatkan. Yap, oke. Gitu. Mungkin diskusinya bisa kita langsung diskusikan di komen kali ya. Oh iya. Mungkin Mas Ramdan bisa langsung reply juga di sana. Iya, ini sekedar Oke. contoh aja nih Mas Yap, Riki. yap. Misalnya Mas Riki sudah menikah, punya 2 anak misalnya gitu ya. Yap. Terus punya penghasilan 30 juta sebulan. Nah, ketika kita melihat Mas Riki sudah punya anak, artinya kan ini statusnya kawin. Tanggungannya berapa nih? 2 anak, berarti K2. Kalau K2 itu masuk ke kategori tarif efektif rata-rata yang B, gitu ya. Iya. Nah, dari situ kita lihat penghasilan 30 juta masuk ke bracket yang mana. 30 juta itu akan masuk ke lapisan tarif 12%. 12% itu kemudian langsung dikalikan 30 juta. Hasilnya berapa gitu ya. Ya. Nah, sebenarnya malah
ketika kita menghitung tarif efektif ini, justru dari Januari sampai dengan November itu akan dipotong lebih kecil, Oh, lebih oke. kecil Iya, ketimbang iya. kalau kita menggunakan tarif yang kita gunakan selama ini, tarif Iya, pasal 17. make sense. Tapi nanti di bulan Desember akan ada potongan yang lebih besar Mhm. karena Penyesuaian akhir tahun penyesuaian. ya. Kita Mhm. hitung nanti apa yang sudah dipotong, kemudian selisihnya berapa. Itulah yang akan dipotong oleh si pemotong Oke, gitu. oke, baik. Nah, cuman pertanyaan lanjutannya Mas Hmm, Rian ya. mm-mm. Kenapa penerapannya ini harus di Januari? Ya seperti yang kita tahu kan ini agak lumayan mepet dengan Oke, pelaporan di bulan Januari itu juga iya. kan ya. Apakah ini ada hubungannya dengan peraturan untuk ibu pot yang Bupot baru ya. ya atau Nah, gimana? perlu kami jelaskan juga nih Hmm. terkait dengan kenapa implementasinya Januari gitu ya. Sebenarnya kami sendiri dari DJP juga sudah memberikan apa ya istilahnya gambaran lah, walaupun aturannya belum terbit ya. Iya. Setiap kami melakukan sosialisasi apapun gitu ya, kami Mhm. selalu selipkan gitu bahwa nanti ke depan 2024 gitu ya, kita akan menggunakan ada pengenalan tarif efektif Hmm. gitu ya. Walaupun pada saat itu kami memberikan informasi nggak rinci karena Oke. ketentuannya belum keluar gitu Iya. ya. Nah, perjalanan peraturan itu memang sudah dilaksanakan oleh DJP dari bulan-bulan jauh-jauh sebelum Januari dong gitu ya, Oke. sampai dengan ketentuan itu diundangkan. Ya. Nah, memang poin Oke. pentingnya adalah gini, Mas Riki. Mhm. Sebenarnya tarif efektif ini itu gaungnya aja kok yang besar, Oke. tapi untuk penerapannya itu gampang banget. Mhm. Dan poinnya itu tadi, kalau kita bicara mengenai berapa PPh terutang setahun ya, itu Mhm. sama benernya Iya, iya, iya. dengan kita menggunakan tarif pasal yang selama ini sudah kita gunakan Iya, gitu iya, loh. mungkin kita juga terlalu overthinking dengan hal-hal lainnya jadinya kita apa namanya, hilang fokus sama benefitnya itu ya. Iya, Itu iya, yang mungkin itu saya juga sih ya. itu salah satunya. Maka di sini saya juga meluruskan ya gitu ya, ketika kita bicara mengenai tarif efektif ini gitu ya, ini apakah menjadi lebih besar atau lebih kecil gitu ya. Nah, ini tergantung itu semua gitu Oke. ya, tergantung. Karena kalau kita bicara tadi punya penghasilan dan itu langsung dikalikan tarif. Nah, Mhm. penghasilan itu penghasilan apa? Penghasilan bruto yang didapatkan dalam 1 bulan. Penghasilan bruto itu ya udah termasuk gaji, Mhm. tunjangan, kalau ada lembur atau ada irregular apa namanya income gitu ya Yap. lainnya, tambahkan itu semuanya dikumpulkan jadi penghasilan bruto Mhm. dikalikan tarif. Oke. Kalau menjadi lebih besar, artinya dia masuk lapisan tarif yang lebih tinggi Yap, yap. gitu, range yang lebih tinggi. Oke. Yang biasanya mungkin tadi 12% karena Mhm. dapat tunjangan lain, kemudian lembur jadi 40 juta, maka bisa lebih dari 12% gitu. Oke. Nah, Ya ini kan? karena Mas Rian udah menyinggung juga terkait yang irregular income ya. Iya. Nah, ini kalau misalnya ada case Mhm. karyawan atau Iya. role tertentu, dia Iya. itu punya irregular income Mhm. dan irregular income-nya ini fluktuatif. Iya. Kadang gede banget, kadang nggak ada, kadang biasa aja gitu. Nah, Nah, ini bisa jadi ada kemungkinan potongannya itu jadi sangat besar nggak ya di akhir tahun? Nggak sampai. berkemungkinan enggak. Jadi gini, ketika misalnya mendapatkan irregular income itu di bulan April lah, taruhlah misalnya mendapat THR Yap. atau ketika mendapatkan bonus, Mhm. kalau perusahaan kan closingan Desember, kemudian disusun Januari, kemudian cair bonus di Maret gitu misalnya. Bulan Maret nih dapat bonus gitu ya. Maka pada saat bulan Maret itu mendapatkan bonus, kemudian ditambahkan dijadikan satu menjadi penghasilan bruto. Iya. Nah, ketika penghasilannya naik, maka kan naik tuh lapisan bracketnya, Iya. tarifnya juga naik, maka pengalinya juga naik, Yap. sehingga PPh-nya akan lebih besar. Oke, jadi Gitu. ada kemungkinan untuk pemotongannya itu lumayan gede di akhir tahun gitu ya? Pemotongan di akhir tahun justru malah memperhitungkan yang sudah dipotong dong. Memperhitungkan yang sudah dipotong bisa jadi Oh, lebih karena bayar ataupun iya. kurang Oh iya bayar betul, gitu bisa ya. jadi Heeh. pemotongannya itu lebih bayar jadinya bisa ada Iya. malah jadi ya dibalik kembalikan di akhir Betul, tahunnya gitu ya. iya. Ya ya oke. Jadi ada ini nggak ya? Ada prevention move yang harus dilakukan nggak ya? Kayak misalnya mungkin untuk praktisi HR atau payroll gitu ya, Iya, supaya iya. takutnya mungkin nih untuk company yang punya role spesifik tersebut gitu ya, supaya nih si akhir tahun ini untuk orang yang role itu takutnya motongnya itu sampai setengah gajinya atau lebih gitu. Nah. Ada prevention move yang harus dilakukan nggak? Sebenarnya ini tergantung daripada perusahaan masing-masing. Kalau Iya. kami sih sendiri ya, ketika kami berusaha untuk mensosialisasikan terkait ketentuan ini gitu ya, bahwa penghasilan yang sudah didapatkan dibawa ke rumah gitu ya, itu kan ternyata jauh lebih besar nih. Misalnya ketimbang Yap. ketimbang apa bulan-bulan biasanya Iya. gitu ya. Artinya di situ ada unsur pajak yang memang sudah
diberikan gitu ya. Bukan sudah diberikan, tapi potongan pajaknya kan lebih kecil. Yang biasanya 260.000, potongan pajaknya 200.000. Berarti ada 60.000 yang diberikan sekaligus dengan gaji yang diterima setiap bulan. Iya. Nah, artinya di situ kan kita sudah mengetahui bahwa gaji yang selama ini kita terima nih dari Januari sampai November, harusnya memang ada unsur pajaknya di situ yang ketika nanti di bulan Desember akan ada pemotongan yang lebih besar. Jadi intinya sih sebenarnya sudah kita nikmati duluan tuh. Sudah kita nikmati duluan terkait potongan pajak yang lebih kecil gitu ya. Padahal nanti di Desember ada penghitungan ulang dan menyebabkan mungkin akan lebih tinggi ketimbang bulan-bulan Januari sampai dengan November. Nah, kalau misalnya tindakan preventif dari perusahaan itu kembali lagi ke perusahaan mau dibuat seperti apa. Tapi yang jelas bagian HR nih mestinya juga harus bisa berkomunikasi lah sama pegawainya bahwa PPh yang setiap bulan diterima itu sekarang mungkin agak lebih kecil gitu ya ketimbang bulan-bulan yang biasa kita terima dengan skema penghitungan yang lama gitu. Tapi nanti di akhir akan lebih besar karena dihitung dari Januari dihitung semuanya kemudian dikurangkan dengan yang sudah dibayar. Ya, untuk penyesuaian di akhir tahun itu ya. Oke, baik. Nah, mungkin dari DJP-nya sendiri mungkin Mas Rian mau bisa cerita kali mungkin ada ini nggak ya, ada challenges untuk penerapan peraturan yang baru ini atau gimana nih? Challenges tentu ada. Challenges tentu ada. Karena apa? Karena ketika setiap ketentuan yang terbit dari khususnya pajak lah gitu ya. Ini menjadi salah satu tantangan bagi kami lah sebagai penyuluh pajak untuk bisa mensosialisasikan aturan-aturan tersebut supaya nyampe nih maksudnya gitu loh. Dan penerapannya implementasinya benar. Karena kalau dari sisi wajib pajak kan ketentuan ini tentu memudahkan dong, memudahkan karena kita tinggal lihat penghasilan kita berapa. Cari tarifnya kita kalikan. Dapat lebih simpel untuk hitung sendiri ya. Dari sisi si pemberi kerjanya, dari sisi pemenuhan kewajiban perpajakannya, ini meminimalisasi biaya untuk melaksanakan itu semuanya. Karena kan ya kembali lagi kalau kita bicara mengenai si pemberi kerja ataupun si penanggung pajak dalam hal ini adalah karyawan yang dipotong pajaknya, sama-sama harus punya tanggung jawab untuk memahami konsep penghitungan pajaknya. Gitu loh. Jadi jangan sampai ketika saya udah dapat penghasilan ya udahlah urusannya si HR ataupun bagian keuangan untuk pajaknya. Tapi dari sisi kita sebagai pegawai juga harus tahu berapa loh pajak yang harus dipotong gitu ya. Agree. Nah, itu tadi relate dengan yang Mas Riki tanyakan terkait dengan EBUPOT gitu loh, bahwa si pemotong pajak ini kan harus menerbitkan bukti potongnya setiap bulan. Apa fungsi bukti potong? Bukti potong ini kan sebagai cross check bagi wajib pajak apakah pemotongan pajaknya sudah sesuai atau belum. Seperti itu. Nah, dari sisi pemberi kerjanya juga ini kan memudahkan, lagi-lagi yang memudahkan agar keadilan terjaga lah antara si pemotong dan juga si pemberi kerjanya. Si pemotong dan juga si penerima penghasilan. Nah, ini kalau misalnya kita berbicara dari perspektif si pemberi kerja aja ya, atau alias si perusahaannya. Nah, ini bisa dikonfirmasi atau diklarifikasi nggak ya, kayak ada nih astances yang berjaga-jaga dengan penerapan peraturan yang baru ini untuk perusahaan yang mayoritas dari karyawannya itu gajinya itu gross up gitu ya. Nah, secara cash flow mereka harus nyiapin angka yang lebih besar nih untuk atas penerapan si peraturan yang baru ini gitu. Jadi untuk dari Januari sampai November karena ini kayaknya dengan peraturan baru ini ya secara walaupun dengan jumlah karyawannya sama, gajinya sama semua, secara cash flow harus disiapin lebih besar gitu. Nah, ini bisa diklarifikasi nggak, Mas? Iya, ini juga sempat ya menjadi bahan diskusi kami ketika kami ketemu sama perusahaan-perusahaan yang mana ini kalau misalnya kita ngomongin cash flow kan yang ngerti adalah si perusahaannya sendiri gitu benar. Jumlahnya dan bebannya gitu ya. Maka ini memang dikembalikan lagi ke manajemen perusahaan. Tapi benar nggak akan cenderung pasti lebih besar gitu? Ya akan cenderung lebih besar lah gitu bisa. Kalau di Desember, untuk di Desember. Untuk sampai dari Januari sampai November. Januari sampai November. Iya. Kalau Januari sampai November ini tergantung, bahkan hitung-hitungan kami nih ya. Untuk kategori misalnya kayak tadi Mas Riki PTKP-nya K2 gitu ya dengan gaji 30 juta. Januari sampai November itu malah bukan kurang bayar, sorry, lebih kecil
sehingga nanti Desembernya yang lebih besar dipotongnya. Nah, cuman ada konsekuensi nggak ya, kayak, aduh ini kayaknya saya belum serak sih dengan dengan peraturan yang baru ini, kayaknya saya nggak mau comply dulu deh. Ada konsekuensi nggak ya? Gini, jadi kalau kita bicara mengenai pemotong ini kan perusahaan ya. Iya. Perusahaan itu adalah yang memberikan penghasilan gitu ya. Dalam konteks withholding tax, kita menyebutnya withholding tax agency si perusahaan ini, karena negara memberikan kepercayaan penuh kepada pihak ketiga, dalam hal ini perusahaan, untuk melaksanakan pemungutan dan juga pemotongan. Nah, seandainya ada kelalaian ya si pemotong ini untuk tidak melakukan pemotongan terhadap penghasilan yang diberikan, maka akan ada konsekuensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Entah itu nanti ketika diperiksa oleh DJP, dilakukan pemeriksaan ada kurang bayar, maka kurang bayar itu kan nanti ada di pasal 13 ayat 2 Undang-Undang KUP ya. Nanti akan ada bunganya gitu ya, bunganya yang mana bunganya ini kita mengacu pada suku bunga acuan dari BI. Gitu ya. Yang tiap bulan itu berbeda-beda bunganya. Jadi di sini intinya ya sebisa mungkin harus comply lah Mas ya, karena konsekuensinya juga lumayan, efek jerahnya lumayan ini berasa ya. Iya. Makanya tadi kan si withholding tax agent ini, si perusahaan memang punya kewajiban untuk melakukan pemotongan pemungutan. Kalau pertanyaannya, loh saya nggak mau menerapkan dulu deh ketentuan yang baru ini, kenapa? Karena saya masih struck dengan ketentuan yang lama. PP 58 mengatakan bahwa implementasinya Januari. Maka tidak ada yang namanya relaksasi lah untuk menggunakan apakah itu ketentuan yang lama ataupun belum menerapkan daripada ketentuan baru ini. Jadi tidak ada pengecualian atas alasan apapun lah ya. Gitu. Nah, ini kalau misalnya kita berbicara penerapan TER yang baru ini gitu ya. Ini ada pertanyaan juga nih dari orang-orang yang biasa handle payroll nih. Jadi saya dapat pertanyaan titipan nih. Jadi kalau misalnya dengan peraturan yang baru ini, kalau misalnya nih ada karyawan yang resign di tengah tahun, di Mei. Nah itu kan kalau dengan peraturan yang baru sekarang ini ya dia selesaikan semua penghitungannya di Mei itu kan. Habis itu lanjut lagi ke perusahaan yang selanjutnya gitu. Nah itu cuman cara berkelanjutannya gimana ya dengan versi yang baru ini? Ya, jadi tarif efektif ini memang digunakan untuk menghitung besaran PPh pasal 21 untuk pegawai tetap. Nah, ketika tadi ya kita bicara mengenai pegawai tetap itu kan misalnya dari Januari sampai dengan Desember normalnya ya bekerja. Maka Januari sampai Desember normalnya bekerja gitu ya. Maka Januari sampai November kita menggunakan tarif efektif. Sementara di luar dari Januari sampai November tinggal sisa Desember nih ya, kita gunakan tarif pasal 17. Nah, pertanyaannya ketika ternyata si pegawai tiba-tiba resign gitu ya, maka kita aplikasikan dengan hal yang sama bahwa tarif efektif itu untuk menghitung masa pajak selain masa pajak terakhir. Kalau resignnya di bulan Mei, artinya Januari sampai dengan April kita gunakan tarif efektif. Di bulan Mei-nya kita gunakan tarif PPh pasal 17 untuk menghitung. Gitu. Berarti penutupannya akan di akhir dia bekerja gitu dia bekerja tetap dihitung gitu ya. Betul. Jadi nggak nunggu sampai Desember gitu ya. Iya, betul. Ketika dia mau melanjutkan ya nanti maka kita akan ulang lagi misalnya melanjutkannya di bulan Juni gitu ya. Maka nanti Juni menggunakan tarif efektif lagi. Gitu. Nah, ini kalau misalnya berbicara perusahaan ya, ada skala kecil, ada yang skala medium, besar gitu ya. Ini ada perbedaan nggak ya level implementasinya? Kalau untuk penerapan implementasi tarif efektif ini, baik perusahaan kecil, menengah, besar juga sama-sama menerapkan tarif yang sama ya. Karena tarif efektif kan ya kembali lagi sesuai ketentuan, ada tarif efektif bulanan, tarif efektif harian gitu ya. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai tarif efektif ini kan khusus buat pegawai tetap nih. Tapi bisa juga kalau si pengusaha ternyata gitu ya memberikan jasanya kepada perusahaan. Mau perusahaan yang besar, kecil, ataupun menengah gitu ya, atas jasanya itu juga bisa dikenakan PPh 21, tapi untuk yang bukan pegawai hitungannya. Gitu. Jadi untuk yang melakukan pekerjaan bebas karena dia memberikan jasa ya kepada perusahaan tersebut kemudian membayarkan penghasilan kepada pengusaha tersebut, maka hitungannya adalah sebagai bukan pegawai, yang mana tarifnya adalah
5% dikali 50% dari brutonya. I see, oke. Mungkin Gitu. supaya lebih clear lagi Mas ya, mungkin Iya. sekalian summarize juga. Jadi penerapan si Terrin itu untuk berlaku untuk karyawan jenis apa aja ya? Apakah ini berlaku untuk tetap aja atau yang lain juga kena atau gimana? Nah, tarif efektif itu kan ada dua tadi ya. Tarif efektif bulanan yang berlaku untuk pegawai tetap, kemudian tarif efektif harian yang untuk pegawai tidak tetap. Oke. Gitu. Jadi baik bulanan dan juga harian ini masing-masing memiliki tarif tersendiri. Karena kalau bulanan tadi kan ada kategori A, kategori B, kategori C, dan mungkin bisa ditampilin ya gitu Oke. ya, terkait dengan range penghasilan sesuai dengan tarifnya Iya. gitu ya. Tarifnya sesuai dengan range penghasilannya gitu ya. Iya. Nah, itu sekali lagi memang digunakan untuk pegawai tetap baik itu TNI, Polri, kemudian pensiunan, bahkan loh kalau untuk dewan komisaris dan juga dewan pengawas yang ternyata dia penghasilannya juga tidak teratur, dia tetap menggunakan tarif efektif bulanan. Oke. Dapat penghasilan langsung dikalikan tarifnya berapa. Oke. Gitu. I see. Oke. Thank you Mas Rian udah kasih kita penjelasan, kasih kita klarifikasi. Iya. Harapannya juga teman-teman semuanya dapat insight yang sangat berharga dan udah lebih jelas gitu ya terkait Iya. penerapan TER ini gitu. Nah, mungkin sebagai penutupan Mas Rian ada pesan nggak nih untuk kita para karyawan dalam menanggapi perubahan ini, bijaknya ini seperti apa, dan mungkin ada pesan juga untuk para pengusaha nih di luar sana, Mas, silakan. Ya, baik. Jadi terkait dengan tarif efektif ini, teman-teman mungkin di luar sana ya yang menerima penghasilan sebagai pegawai ataupun karyawan tidak perlu khawatir karena memang tidak ada beban, tidak ada penambahan beban pajak baru atas penghasilan yang kita dapatkan gitu ya. Artinya dengan skema penghitungan yang selama ini kita gunakan ataupun dibandingkan dengan tarif efektif yang sudah diimplementasikan, hasilnya akan sama, pajaknya akan sama. Jadi di sini pesan saya adalah ketika kita menerima penghasilan yang ternyata dipotong pajaknya lebih kecil untuk Januari sampai dengan November, tapi perlu kami sampaikan bahwa pajak yang akan dipotong sampai dengan di bulan Desember nanti akan jauh lebih besar. Nah, jadi di sini kita sudah harus tahu pasti nih bahwa selama ini penghasilan yang kita dapatkan itu ada selisih daripada pajak yang memang seharusnya selama ini sudah dipotong gitu loh, tapi sudah kita nikmati. Nah, dari sisi pengusaha tentunya dan juga dari perusahaan, kami hanya berpesan bahwa penerapan tarif efektif ini juga untuk memberikan keadilan baik bagi si pemberi kerja maupun si penanggung pajak, dalam hal ini adalah si karyawan sebagai penerima penghasilan. Artinya ketika kita melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan kita dengan benar, minimal dengan kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dari ketentuan baru ini akan meminimalisasi biaya-biaya yang mestinya dikeluarkan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan. Jadi dari sisi pemberi kerja dan dari sisi si penerima penghasilan juga sama-sama mendapatkan keadilan. Baik. Oke, Gitu. thank you Mas Rian sekali lagi atas kehadiran di sini dan penjelasan untuk kita semua. Hopefully ini menjadi insight yang sangat berharga untuk kita semua. Yeah. See you on the next podcast. Semoga podcast Power Your Growth ini bermanfaat buat kalian ya. Jangan lupa subscribe dan follow sosial media Mekari. We'll see you next time.